Apa kabar? Semoga kita selalu baik dan dalam lindungannya. Banyak sekali pertanyaan, mengapa saya membaca tarot? Mengapa saya mempelajari tarot? Itu tidak masalah, karena saya menghargai keyakinan orang lain, karena tidak selamanya seseorang itu bisa sepaham, seirama, dan sekata. Oke. Bagi pendengar tarot, mungkin itu tidak asing lagi. Dan bagi yang tidak memahami, tidak masalah. Karena manusia itu ada batas di mana mereka memahami atau mereka ingin belajar sesuatu yang baru tanpa harus menjudge itu, seperti itu. Tarot hanyalah sebuah media komunikasi. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan teman, keluarga, sahabat, pasangan, maka kita akan menggunakan telepon, email, laptop, ataupun jaringan internet. Atau bisa jadi kalian langsung berkomunikasi dengan perantara indera penglihat, indera pengecap, indera rasa. Oke. Pada umumnya ketika seseorang mengatakan tarot itu mistik atau menyembah setan, Lucifer, atau menyekutukan Tuhan, musyrik, syirik, itu biarlah sebagai persepsi orang. Karena sekali lagi kita tidak bisa menilai seseorang itu berdasarkan dogma, tapi bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Karena ketika kita mengenal diri kita sendiri, Tuhan itu dekat. Tarot, sekali lagi, sebenarnya tidak ada unsur-unsur sihir. Tidak ada. Oke. Tarot itu bisa dipelajari. Ada bukunya. Oke. Di buku itu setiap gambar memiliki arti dan simbol yang berbeda-beda. Terus ada yang menanyakan, itu kenapa ada gambar setan atau Lucifer? Ya, saya tegaskan. Tarot itu digunakan pada zaman dan abad dahulu dan disebarkan di berbagai negara-negara. Setiap negara itu membawa unsur budayanya masing-masing. Karena kita tidak terlepas dari seni gitu kan. Jadi seni setiap daerah, kota, negara itu tidaklah sama. Ini pure saya mengartikan sesuai dengan isi buku. Kalian bisa beli bukunya di Gramedia. Saya tidak masalah ketika orang menilai saya. Bagaimana? Karena sekali lagi saya tekankan, setiap orang berhak untuk berasumsi, berpendapat itu bebas. Kita tidak bisa memaksakan satu kepala itu sepisi dan semisi dengan kita, tidak. Oke. Sesungguhnya tarot juga tidak bisa meramal masa depan. Tidak bisa. Tarot itu bisa dikatakan adalah prediksi. Prediksi artinya kita diberitahu melalui media gambar dan diartikan agar kita bisa berhati-hati atas tindakan kita sendiri. Karena tindakan yang kita lakukan itu adalah
tanggung jawab untuk depannya. Kali ini saya akan membacakan atau saya akan reading gitu. Reading bagaimana perasaan kita saat ini. Identiknya, perasaan itu bisa jadi saat pandemi COVID-19 di PHK, pengurangan pegawai, pemecatan massal, atau pengurangan gaji, pengurangan jam kerja, dan sebagainya. Bisa jadi perasaan saat ini ketika kalian ketika kalian sedang dalam hubungan, maksudnya hubungan ini cukup luas dengan keluarga, sahabat, teman, ataupun pasangan yang masih sendiri ataupun yang udah menikah. Tapi ini hanyalah readingan secara umum. Bisa jadi saya menarik energi yang sama, bisa jadi enggak. Jadi energi itu kadang resonate, kadang tidak. Oke, kita mulai dari kartu ini dulu. Saya kocok terlebih dahulu. Ada kartu yang keluar. 1, 2, 3. Satu lagi. Apa ya? Saya simpan dulu. Saya tata. Oke, kelihatan? Enggak, karena tripod saya tuh belum terlalu luas. Nanti saya bacakan satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Saya simpan. Oke. Nanti pick up cardnya ketika saya ada waktu lagi. Karena saya membaca energi dari lingkungan sekarang. Apa sih yang lagi mendominasi? Kita baca dari atas. 3 wands. 3 of Pentacles. Oke. Ini kartu yang sebelah kiri itu nggak ngaruh dia kebalik atau enggak. Artinya itu nggak ngaruh. Tapi yang sebelah kanan ketika dia terbalik itu akan berpengaruh. 3 wands. Seseorang yang sebenarnya memiliki kreativitas yang cukup tinggi, tapi kurang percaya diri untuk mengeksplor lebih jauh, kurang media atau kurang tempat, atau bisa jadi kurang penghargaan di tempat kerja, atau
lingkungan, komunitas, dan lain sebagainya. Oke. Three of Pentacles, segitiga terbalik. Ya, walaupun ada kesulitan, kesedihan, kekacauan, ketika tidak dihargai atau tidak diapresiasi, itu semuanya akan berbalik. Cuman menunggu waktunya saja. Kapan sih keberuntungan itu ada? Kita lihat di kartu berikutnya. The Henchman, the High Priest. Di kartu sebelah kiri saya bisa mengartikan sibuk dengan rencana-rencana gitu. Oh, planningnya untuk ke depan saya akan seperti ini, jenjang karir saya akan seperti ini, saya harus seperti ini, besok saya harus seperti ini. Akhirnya dia bergelumat sama pikirannya sendiri. Namun dipengaruhi oleh kartunya sebelah kanan. Oke. Ada beberapa pihak yang tidak menyukai langkah ini, atau bisa menggagalkan dengan opini gitu. Cobalah untuk memutuskannya dengan matang, yakin, tanpa harus melihat persepsi lain sebagai patokan keputusan inti gitu. Oke, gak masalah ketika dapat saran, dapat masukan dari orang lain, terima. Tapi bukan jadi patokan kita harus mengikuti apa kata orang tersebut. Karena kita lihat di kartu berikutnya. Seven of Fountain sama The Empress. The Empress, seseorang yang benar-benar intinya sedih. Maksudnya perasaannya, jiwanya gitu. Ya nggak mau diatur. Bisa jadi dalam pekerjaan, ide ataupun kreativitas, dia orangnya cukup teguh pendirian, tapi sayangnya orangnya itu nggak bisa diajak kerjasama. Gini nih masalahnya. Coba deh tanya sama diri kita sendiri, apakah kita bisa bekerja sama dengan orang tersebut gitu. Ketika orang kasih saran, bisakah kita untuk mempertimbangkan saran tersebut, tapi bukan jadi tolak ukur kita akan memutuskan itu, enggak. Cobalah untuk menerima gitu, karena masalahnya itu terletak pada diri kita sendiri. Nah, maksudnya masalah itu kan kadang itu terjadi ketika kita benar-benar tidak bisa memutuskan dengan akal sehat ataupun kepala dingin. Jadi kita di kartu ini kayak ngambang gitu. Mau milih A salah, B salah, C salah, D salah. Jadi opsi-opsi tersebut bikin bingung, bimbang, galau gitu. Akhirnya kita lihat ke kartu berikutnya. Six Wands dan Four of Fountain. Six Wands lebih ke perasaan membara-bara gitu. Jadi oke, aku akan lakukan itu dengan semangat yang tinggi. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, karena di kartu ini ada optimisme.
Ya walaupun kita lihat di kartu pertama itu tidak dihargai, kedua dipengaruhi, ketiga itu cukup keras kepala dan tidak mau bekerja sama, hanya saja untuk semangatnya. Oke, semangat, contohnya nggak apa-apa, mungkin belum rezeki gitu kan, saya akan lebih berusaha lebih giat lagi untuk cari uang, atau saya lebih giat lagi untuk belajar, atau saya lebih giat lagi untuk kreativitas yang lebih tinggi ketika saya hobi misalnya hobi menulis, hobi traveling. Tapi traveling ini untuk saat ini nggak bisa, mungkin bisa jadi ngeblok, kumpul dengan teman di room chat sejadi dan sebagainya. Jadi ya udah, mereka itu menghibur keadaan untuk saat ini. Selanjutnya Four of Fountain, hanya saja ada kesepian. Oke. Ada dilema di mana diri ini lagi mencari jati diri yang sebenarnya. Saya tuh harus apa? Karena di pikiran saya itu banyak sekali opsi sehingga saya bingung. Gitu. Coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Mau pilihan A, B, C, D. Oke? Nggak apa-apa pertimbangkan pendapat orang lain, tapi ingat, pendapat itu ada dua macam. Yang ketika kalian menerima pendapat itu dan kalian laksanakan dan tidak sesuai dengan rencana kalian, berarti kalian harus berubah rencana berikutnya gitu. Pilihan kedua, ketika kalian menggunakan pendapat kalian, pikirkan matang-matang, lihat risiko, hambatan dan sebagainya. Oke. Selanjutnya kartu yang terakhir, Four Cups dan Four of Pentacles. Four Cups itu bisa dikatakan ketika dalam hal ini ya seperti antara menyeimbangkan emosi dan pikiran, seperti itu. Karena untuk fase-fase seperti ini memang emosi lagi naik turun, banyak banget faktornya, bisa jadi keuangan, hubungan, atau peristiwa-peristiwa yang harus itu terjadi dan itu tidak akan mengenakan diri kita gitu. Dan terakhir, oke, cobalah untuk fokus. Solusinya yaitu fokus untuk lebih menenangkan diri. Misal jika kalian butuh teman untuk berbagi gitu, atau kalian lebih khusyuk lagi untuk sholat, ibadah, atau kalian beragama lain, sembahyang gitu. Karena balik lagi, semua itu milik Tuhan, milik semesta. Oke. Di dalam tarot berisi dengan motivasi gitu untuk lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Tidak harus dipercaya karena tentu saja semuanya adalah rahasia ilahi. Semuanya misteri karena ini adalah prediksi. Jika tepat, maka wanti-wanti atau memiliki persiapan supaya siap untuk segala hal yang terjadi.
Karena di kartu sini banyak sekali perputaran emosi. Banyak sekali orang-orang yang benar-benar diaduk-aduk oleh Tuhan dengan berbagai kejadian dan peristiwa yang tak terduga. Oke, ini saja reading kali ini. Boleh silakan bertanya atau bisa sharing bareng. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Dadah.